Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, dosen pembimbing, dan guru pamong. Perkenalkan, nama saya Rukmini, nomor induk mahasiswa 23900149579, bidang studi matematika, angkatan PPG yang ketiga. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai salah satu komponen uji kinerja. Mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Said, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan. Pimpin doa ya ketua kelas. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita bersama doa. Bagaimana kabarnya hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Bisa belajar hari ini? Siap. Jadi duduk semua. Bisa ya? Tangan ke samping. Atas. Bawah. Tangan ke samping. Ke depan. Ke bawah. Ke atas. Bagus, tepuk tangan. Siap. Oke. Saya menjelaskan materi sesuai dengan aturan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti ada diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok nanti kelompok pengaji itu bisa mempersilahkan temannya untuk bertanya atau menanggapi. Kemudian kelompok lain yang mau bertanya silakan angkat tangan. Jelas ya? Jelas. Untuk hari ini yang kita pelajari adalah rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini untuk materi pertemuan sebelumnya, ukuran sudut dan konsep dasar sudut. Di sini ada dua, ukuran sudut, derajat dan radian. Kemudian yang kedua, sudut-sudut koterminal. Yang lalu masih ada yang ingat untuk sudut siku-siku berapa derajat? Sudut siku-siku 90 derajat. Kalau sudut-sudut istimewa yang masuk itu yang mana? 45, berapa lagi? 60, ada lagi 90 derajat. Bagus. Jadi yang akan kita pelajari nanti ada hubungannya dengan sudut-sudut istimewa tersebut ya. Atau di sini kan ada sudut derajat dan radian. Kita lanjut ya. Topik pembelajaran. Rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi kita dua hal ini kita fokus di sini, sudut elevasi dan depresi ya. Jadi dia nanti masalah kontekstual ya, yang ada hubungannya dengan sudut elevasi dan depresi. Lanjut. Manfaat materi. Manfaat materi ini kita dapat mengukur tinggi benda dengan menggunakan konsep rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi kita bisa mengukur tinggi pohon atau mungkin di sini ada contoh tinggi Monas itu dengan menggunakan konsep rasio trigonometri. Jadi kita tidak perlu mengukur langsung. Lanjut. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini ada 3 ya. Yang pertama, menentukan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring terhadap satu sudut dalam segitiga siku-siku dengan tepat. Kemudian yang kedua, menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku dengan menggunakan rumus dalil Pitagoras dengan tepat. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan prosedur yang tepat. Jadi ada 3, tapi yang akan kita selesaikan nanti di LKPD itu hanya ini ya, yang keterampilan. Lanjut. Rencana pembelajaran. Adapun model yang kita gunakan di sini adalah program based learning. Yang pertama, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 3, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi pengalaman. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman. Lanjut.
Rencana penilaian. Rencana penilaian di sini ada 4 ya. Yang pertama, penilaian sikap spiritual. Seperti tadi misalnya apa? Menjawab salam, berdoa sebelum belajar. Kemudian sikap sosial. Sikap sosial ini termasuk misalnya kalau kalian kerja kelompok ada kerjasama ya. Ada kerjasama, ada disiplin juga. Disiplin ini misalnya saya berikan waktu mengerjakan LKPD selama 20 menit. Jadi pas waktu 20 menit itu kalian harus selesai. Jelas ya? Lanjut. Kemudian yang ketiga, pengetahuan. Ini pengetahuan dan keterampilan ini nanti akan nampak di bagian akhir evaluasi ya. Jadi akan ada 3 soal, 2 indikator penilaian ini akan muncul di situ, pengetahuan dan keterampilan. Ini adalah konsep, kemudian keterampilan ini dia lebih kepada soal kontekstual. Jelas ya? Lanjut. Ini masalah 1. Di sebuah lapangan terdapat perlombaan layang-layang. Salah seorang peserta dengan tinggi 1,8 meter sedang menaikkan layang-layang miliknya dengan benang sepanjang 300 meter. Sudut yang terbentuk antara benang dengan garis horizontal adalah 45 derajat. Tentukan ketinggian layang-layang tersebut. Yang pertama kita lihat di sini ada sudut. Sudut apa ini? Sudut 45 derajat. Jadi untuk menyelesaikannya nanti patokannya yang mana? Yang ini ya? Ini. Sisi miringnya berapa? Yang mana sisi miringnya? 300 meter. Berarti yang kita cari nanti adalah yang mana? Ini ya, bagus, sisi depan atau tinggi layang-layang ya, tinggi layang-layang. Caranya bagaimana? Apakah kita jumlah tingginya ini dengan yang ini? Kita jumlah ya, sebentar. Oh iya. Itu ya untuk masalah 1. Kemudian yang kedua, ini untuk masalah kedua, ini sebuah rel kereta menghubungkan titik timur dan titik barat dengan jarak 8 km. Jadi di sini ada 2 sudut ya. Ada sudut yang sebelah sini ini, kemudian yang ini juga nanti kita tentukan ini ya. Jelas ya? Jelas. Oke. Oke. Silakan duduk dengan teman kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2, kemudian kelompok 3. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan dibagi LKPD-nya. Ini ada bahan ajar juga. Di kelompok 3 ini siapa yang tugasnya menulis? Oh iya, tadi saya yang presentasi. Salmia, tutor sebaya. Yang sebelah sini, siapa yang bertugasnya menulis? Oh iya, yang presentasi, tutor sebaya. Kelompok sini yang tugas menulis siapa? Oh iya, yang presentasi, Nikal Putri. Kita tutor sebaya. Oh iya. Lihat LKPD-nya ya. Jadi sebelum kalian selesaikan itu, di situ juga ada petunjuk ya. Sebelum diselesaikan kalian bisa membaca bahan ajarnya terlebih dahulu ya. Ada saya bagikan yang sekalian dengan LKPD-nya tadi, ini ada bahan ajar ya. Silahkan dibaca untuk kegiatan literasinya sebelum kalian selesaikan. Dipahami dulu ya untuk soalnya, kemudian dikerjakan. Yang bertugas menulis bisa ambil kartonnya di belakang ya. Bisa ambil karton di belakang, bertugas menulis. Jadi waktu mengerjakannya 20 menit ya. Saya hitung dari sekarang, kita 20 menit. Silahkan.
Oke, silakan hentikan mengerjakan. Sudah semua? Ya. Kelompok berapa yang terlebih dahulu menjelaskan? Ya. Kelompok 2 ya, silakan kelompok 2. Iya. Lakbangnya. Ya, tadi ada klik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami, yaitu soal nomor 2. Soalnya yaitu seluruh kereta menghubungkan titik timur dan titik barat dengan jarak 8 km dan suatu titik tidak jauh dari rel. Suatu bangunan memiliki arah 20 derajat ke barat dan 60 derajat ke arah timur. Tentukan jarak terpendek dari bangunan ke rel. Selanjutnya diketahui panjang AB adalah 8 km. AB 8 km. Dan CD merupakan jarak terpendek antara bangunan dengan rel. Jadi yang ditanyakan di sini adalah CD-nya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita menggunakan pemutangan pada segitiga yaitu diperoleh kan 30 derajat sama dengan AD per CD. Dan yang kedua, tan 60 derajat sama dengan BD per CD. Dikalkulasikan tan 30 derajat tambah tan 60 derajat sama dengan AD per CD ditambah BD per CD. AD sama dengan 4 km, BD sama dengan 4 km. Kemudian 4 km tambah 4 km per CD. CD sama dengan 8 km per tan 30 derajat ditambah tan 60 derajat. Tan 30 derajat sama dengan sepertiga akar 3 dan tan 60 derajat sama dengan akar 3. AB per 3 akar 3. CD sama dengan 8 per 4 per 3 akar 3. Kemudian dikali 8 kali 3 per 4 dikali akar 3 per 3 akar 3. Hasilnya sama dengan 24 per 4 kali 3, 24 per 12. 24 per 12 sama dengan 2. Jadi jarak terdekat antara bangunan dengan rel adalah 5 km. Di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, bagaimana kelompok lain? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanggapi? Oh, kelompok 3. Yang mana? Ada yang beda jawabannya? Yang mana? Oh iya, silakan. Kelompok 3 ya? Iya. Ini. Ditanggapi saja. Ini. Yang bagian mana? Yang baris ke berapa, Lisa? Baris ke 3, baris keempat dari bawah. Oh iya. 8 kali 3/4 dikali akar 3. Silakan. Yang baris keempat dari bawah toh akar 3 itu mana? Jadi? Bukannya 8 kali 3 per 4. Mungkin bisa ya, bagaimana caranya ya? Mungkin ya katanya ini.
ini ada bentuk akar. Yang pertama itu ya, ada bentuk akar. Kita rencanakan bentuknya karena bentuknya dia berbentuk akar. Kita rencanakan kita tahu bentuk akar itu dia. Berapa? Coba kelompoknya bisa memahami, bisa membantu. Ini menganggap ya. Kemudian ini ya, kemudian ini. Ini kan harusnya ada 4 akar 3 di sini ya. Kemudian kita ada 3 per akar 3 nanti. Pada ini kita akan memperoleh 24 per 4 kali 3 atau 24 per 12 dapat 2. Ya, silakan kita bisa. Bisa ke sana, bisa. Oh, ya. Dua atau 3. Coba kita periksa ulang dulu ya. Ini sudah benar ya. 3 per 3 kita rasionalkan. Kemudian 8 per 3 24 akar 3. Oh ya, ini akar 9 ya. Nah, ini tadi yang saya perhatikan di sini akar 3 harusnya akar 9. Terus di sini 3 ya. Kita sama-sama dengan 3 4 kali 3 12. 4 sudah benar ya. Itu akar 3. Ini untuk masukkan lagi kelompok 2. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Gimana tinggal? Dah. Gimana dapat 4 per 3 akar 3? Oh iya ini ya. Ini dari sini ke sini ya. Ditambahkan ya. AB per 1/3 ditambah. Jadi kita jumlahkan 1/3 akar 3 ditambah akar 3. Jadi sini akar 3 itu di depannya ada 1, cuma tidak dituliskan. Di sini kan pecahan 1/3. Jadi satunya ini kita jadikan pecahan juga. Jadi kita jadikan pecahan 3/3. Gimana? Itu kira-kira tidak dijumlah. Kenapa? Akarnya tidak dijumlahkan. Ada yang bisa jawab kenapa akarnya tidak boleh dijumlahkan? Dan masih ingat menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar ya. Saya itu sedikit ya. Kalau menyederhanakan bentuk akar yang di sana ada 1/3 akar 3 ditambah 3/3 akar 3. Sudah cocok ya. Ini kita jadikan pecahan yang bentuknya 3 supaya bisa dioperasikan dengan 1/3. Hasilnya 4/3. Kenapa langsung akar 3 ini? Kalau kita sederhanakan, kita bisa tuliskan seperti ini. Kan akar 3-nya 20 ya. Nah, jadi ini menjelaskan bentuk akar. Kita tidak perlu dijumlahkan ini akar. Mau dijumlah ini jadi akar 6. Salah ya? Seperti ini operasinya. 1/3 tambah 3/3 dapat 4/3. Kemudian akar 3-nya di belakang. Jelas?
Masih ada lagi? Masih ada? Sudah tidak ada? Kita close untuk berapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil LKPD kami. Soalnya di sebuah lapangan terdapat perlombaan layang-layang. Salah seorang peserta dengan tinggi 1,8 meter sedang menaiki layang-layang miliknya dengan benang sepanjang 300 meter. Sudutnya terbentuk antara benang dengan garis horizontal adalah 45 derajat. Tentukan ketinggian layang-layang tersebut. Kita ketahui sisi miringnya adalah 300 meter. Misalkan layang-layang itu sama dengan T, tinggi orang adalah T0, sehingga T sama dengan T tambah T0. Sin 45 derajat sama dengan depan per miring. T sama dengan 300 meter kali sin 45 derajat sama dengan 300 meter kali sin 45 derajat adalah sektor 2 akar 2 sama dengan 300 kali sektor 2 akar 2 sama dengan 150 akar 2. T sama dengan T tambah T0 sama dengan T nya sama dengan 150 akar 2 tambah T0 nya T0 nya sama dengan 1,8 atau tinggi orangnya sama dengan 1,8. Jadi tinggi layang-layang adalah 150 akar 2 tambah 1,8 meter. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, 150 akar 2 ditambah 1,8. Sebenarnya bisa dibuatkan, tapi ya ini saya ini ya 190 akar 2 ditambah 1,8 meter sebenarnya bisa saja kita dibuatkan ya. Tapi kita melihat modelnya di sini kan ada akar 2 ya. Dari daftar kita itu kita tuliskan 150 akar 2 ditambah 1,8 ya. Jelas ya? Ya. Apa lagi? Ada mungkin yang beda? Dengan jawaban yang di atas bagaimana kalau mau buat? Ada yang beda ya? Silakan. Yang bagian pertama, sin 45 derajat sama dengan di depan pemiring. Terus pas di langkah kedua, kenapa tidak langsung T sama dengan 300 meter dikali sin 45 derajat? Seharusnya ada beberapa langkah yang harus diselesaikan. Jadi saya minta diberikan Bunda Putri melengkapi. Sebenarnya Bisa ada ini ya. Dan bagaimana?
misalkan kalau sisi depan itu adalah P, jadi sisi miringnya 300 meter, kita pindah 13, jadi P sama dengan 300 meter kali sin 45 derajat. Jelas ya? Siapa lagi? Kita aplaus untuk kelompok 2. Oke, kasih kelompok 2. LKPD-nya silahkan disimpan di sini ya. LKPD-nya silahkan disimpan, nanti saya ambil. Oke, silakan tulis di bukunya pengetahuan yang kalian peroleh hari ini. Kita waktu kita ya, kita kesimpulan ya. Jadi apa yang bisa kita peroleh hari ini, apa yang bisa simpulkan. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kita bisa menentukan yang mana sisi miring, sisi depan, dan sisi samping pada segitiga siku-siku dengan tepat. Yang kedua, kita bisa menentukan salah satu panjang segitiga siku-siku dengan menggunakan dalil teorema Pythagoras. Yang ketiga, kita bisa mengukur ketinggian suatu benda tanpa menggunakan alat ukur, yaitu dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri. Iya. Baik, itulah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tepuk tangan untuk. Oke. Mungkin bisa diatur kembali, kita evaluasi dulu ya. Sebelum diatur kembali dulu bangkunya. Oke, tepuk 1. Ya, bagus. Nah, kalau siang, ya, malam, nah, pagi, siang, malam, bagus. Coba siang, malam, malam, ada yang salah. Siang, pagi, malam, bagus. Oke, kita evaluasi ya. Sudah, ada. Ya. Ini dikerjakan secara individu ya. Ya, tidak ada yang boleh contek-contekan. Siapa lagi yang belum? Dikerjakan secara individu ya. Oke, silakan. Kurang lebih 20 menit.
Oke, sudah habis waktunya ya. Silakan. Dah. Ambil ya. Dah. Salam ya. Ya. Sekarang kita refleksi pembelajaran untuk hari ini ya. Bisa berikan. Nanti saya akan mewakili untuk saya. Makan. Oke. Oke, sudah semua? Sudah ya? Ya, oke. Satu orang silahkan wakili temannya untuk membacakan hasil refleksinya. Siapa? Cinta ya? Oh iya. Silakan Cinta. Baik, saya akan membacakan hasil lembar refleksi saya. Untuk soal yang pertama, apa yang Anda telah pelajari pada sesi ini? Yang saya pelajari pada sesi ini adalah rasio trigonometri pada segitiga siku-siku, terkhususnya pada bagian sudut elevasi dan sudut depresi. Kedua, bagian apa yang belum Anda kuasai? Adapun bagian yang belum saya kuasai, saya rasa sudah tidak ada, karena semua materi yang diberikan sudah jelas dan rinci, mudah dipahami. Yang terakhir, hal apa yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan? Hal menarik dari aktivitas pembelajaran yang dilakukan pada hari ini, yaitu keseruan pada saat tes kefokusan sebelum memulai pembelajaran, dan ice breaking tepuk pagi siang malam, serta diskusi antar kelompok di mana kita saling bertukar pendapat antar teman. Sekian dari Oh iya, saya. ada yang ketinggalan? Yang pertama? Apa yang? Ini yang pertama yang ada gambar-gambar. Bagaimana? Gimana perasaannya hari ini? Mana? Great, good? Oke, oh iya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Cinta. Oke, saya kumpulkan dulu ya lembar refleksinya. Mana? Udah, kepala. Oke. Oke, untuk berikutnya kita akan pelajari materi rasio trigonometri pada kuadran ya. Jadi ada 4 kuadran. Kuadran pertama, ada yang masih ingat kuadran pertama apa? Sudah pernah belajar ya? Berapa derajat? 0 sampai 90 derajat. Bagus. Yang kedua, 90 derajat sampai 180 derajat. yang ketiga, 180 derajat sampai 250 derajat. 250 derajat. 180 sampai 270. Dan yang tadi 270 sampai 360 derajat. Oke, itu ya materi berikutnya. Kemudian sebelum kita akhiri, saya sampaikan ini kan nanti setelah ini jam istirahat ya. Jadi ketika kalian makan, kontribusinya itu dibuang di tempat sampah ya. Oke, silakan kita kelas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, maka kita berdoa bersama untuk doa selesai.
Istirahat dulu ya. Istirahat ya Mas. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketawa, kelihatan ketawa mon. Gak ribet tadi, Bu. Kenapa ribet? Assalamualaikum.